Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi izin, wabarakatuh. Ibu-ibu selaku moderator mungkin bisa yang ingin meng-on kameranya, kami persilakan supaya acara kita bisa berlangsung. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Eh, Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa untuk hadir dan mengisi kegiatan sore hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi jaminan keamanan pangan. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita haturkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Fadidah selaku dosen. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu audiens yang hadir pada sore hari ini dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya saya Wahyudin izin selaku moderator pada sore hari ini yang akan memandu kegiatan sosialisasi jaminan keamanan pangan. Baik, pada kegiatan ini ada 4 sesi yang akan kita lewati, yaitu ada sesi pertama pembukaan, kemudian sesi kedua yaitu pemaparan materi, sesi ketiga yaitu tanya jawab ataupun diskusi, kemudian sesi keempat yaitu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan melangkah ke sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Agar lebih barokahnya, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara pertama sudah kita lalui, kemudian kita melaju ke acara kedua yaitu pemaparan materi kepada narasumber satu dan narasumber dua, saudara uh, Tias dan saudara Ratu. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya Arianta Tias Silami akan memaparkan materi mengenai jaminan keamanan pangan keluarga. Ada beberapa step, yaitu step pertama, next. Step pertama yaitu ada pemilihan tempat yang bersih. Yang pertama ada pemilihan tempat yang bersih, yaitu dengan lantai dan lingkungan bersih serta tidak berbau menyengat, minim lalat dan serangga, serta penjual menjaga kebersihan. Alat bantu tidak menyentuh langsung pada bahan pangan. Selanjutnya, next, yaitu mempertimbangkan kapasitas penyimpanan bahan pangan. Yang pertama, sesuaikan jumlah belanja dengan kapasitas kulkas atau freezer. Yang kedua, hindari membeli bahan mudah rusak yang berlebihan. Dan yang ketiga, menjaga kualitas dan keamanan pangan. Next. Lalu yang ketiga ada rekomendasi urutan membeli pangan. Yang pertama yaitu membeli pangan kering dan tahan lama. Yang kedua yaitu pangan segar seperti buah-buahan, sayuran. Yang ketiga yaitu membeli pangan beku atau dingin guna mencegah kerusakan akibat perubahan suhu. Lalu yang keempat membuat daftar belanja.
yaitu catat jenis dan jumlah pangan yang dibutuhkan, lalu urutkan rekomendasi dalam membeli pangan. Next. Step yang kedua, yaitu menyimpan pangan secara aman. Suhu penyimpanan yang tepat. Yang pertama yaitu suhu ruang di antara 25-30 derajat Celcius untuk pangan kering dan tahan lama. Contohnya seperti beras, gula, dan tepung. Simpan dalam wadah yang tertutup dan kering. Lalu yang kedua ada suhu dingin dari 0 sampai 4 derajat Celcius untuk pangan segar dan mudah rusak. Contohnya seperti sayur, buah, susu, sehingga sisa makan ataupun sisa makanan untuk memperlambat pertumbuhan bakteri. Lalu yang ketiga ada suhu beku kurang dari sama dengan minus 18 derajat Celcius untuk penyimpanan jangka panjang seperti daging, ikan, maupun pangan beku lainnya. Lalu ada zona bahaya bakteri seperti 4-60 derajat Celcius, yaitu bakteri yang berkembang sangat cepat, hindari menyimpan terlalu lama, berisiko menyebabkan keracunan pangan. Lalu gunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, yang artinya jika pangan pertama dimasukkan atau penyimpanan pertama, maka pangan tersebut juga yang keluar lebih awal, gitu. Next. Memasak pangan sampai matang, yaitu yang pertama masak hingga suhu aman untuk membunuh bakteri. Yang kedua, pastikan bagian dalam pangan matang sempurna. Lalu yang ketiga, daging, ayam, dan ikan tidak berwarna merah ataupun mentah. Yang keempat, telur dimasak hingga putih dan kuning telur mengeras. Lalu yang kelima, panaskan kembali makanan hingga panas merata. Yang keenam, gunakan alat masak dan peralatan yang bersih. Next. Step 4 akan dijelaskan oleh kepada Saudari Ratu. Baik, kita lanjutkan untuk step 4, yaitu menyajikan pangan secara aman. Sebetulnya untuk menyajikan pangan secara aman ini yaitu menyajikan makanan dengan cara yang aman dan agar tidak terkena kuman ataupun debu. Dan untuk poin-poinnya itu yang pertama, cuci tangan sebelum menyajikan makanan. Terus yang kedua ada gunakan alat saji yang bersih, yaitu contohnya gunakan sendok sayur yang bersih dan kering saat mengambil lauk. Lalu pisahkan pangan matang dan mentah. Karena pangan mentah itu dapat membawa bakteri yang berbahaya jika menyentuh makanan yang matang, sehingga jangan meletakkan ayam mentah di piring yang sama dengan ayam yang sudah matang. Lalu ada sajikan makanan dalam kondisi hangat. Karena makanan yang hangat ini lebih aman. Suhunya itu kan panas, jadi dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu yang terakhir ada tutup makanan dari debu dan serangga. Misalnya itu menggunakan tudung saji ataupun penutup makanan saat makanan berada di meja. Next. Lalu step 5-nya yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk poin-poinnya itu yang pertama cuci tangan pakai sabun. Lalu yang kedua ada alat masak dan makan harus bersih. Yang ketiga ada gunakan air bersih. Yang keempat bersihkan area dapur secara rutin dan rapikan peralatan. Jadi dapur yang bersih dan rapi ini dapat mengurangi risiko kontaminasi pangan. Kayak misalkan lap meja dapur setelah masak itu disimpan di tempatnya. Begitupun juga alat-alat masak. Lalu ada tutup luka saat mengolah pangan. Yang ke-6 ada hindari genangan air, pastikan tidak menarik hama. Dan yang terakhir yaitu saluran pembuangan tertutup. Jadi pastikan saluran air itu yang ada di dapur harus memiliki penutup. Next. Di sini ada ciri telur segar, telur baik dan telur tidak baik. Jadi telur baik itu telurnya cangkang utuh dan tidak retak, lalu
aman juga ya pastinya untuk dikonsumsi. Contohnya itu kalau misalkan beli di pasar-pasar ataupun di warung untuk membedakan telur yang tidak baik dan baik, itu telurnya itu tidak berbau ya dan cangkangnya itu keras saat dipegang. Dan sebaliknya kalau telur tidak baik itu cangkangnya biasanya tuh ada keretakan atau ada kerusakan sedikit. Terus itu cangkangnya yang retak itu kan bisa beresiko terkontaminasi mikroorganisme. Terus next, adapun ciri-ciri ikan segar, ada ikan baik dan juga ikan tidak baik ataupun busuk. Nah, untuk ikan segar ini biasanya memiliki baunya segar khas ikan, terus juga dagingnya padat dan elastis. Terus warna kulitnya juga masih cerah. Biasanya kalau beli itu untuk membedakannya saat ditekan itu daging ikannya kembali ke bentuk semula. Dan untuk yang tidak segar ataupun tidak layak konsumsi, itu biasanya ikannya baunya busuk. Terus dagingnya juga lunak, warna kulitnya juga kusam. Dan biasanya membedakannya kalau dipencet itu biasanya dagingnya nggak balik lagi ke semula. Next. Sekian pemaparannya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber 1 dan narasumber 2 yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita semua. Baik, sesi kedua pemaparan materi sudah kita lalui. Kita akan melangkah ke sesi ketiga, yaitu diskusi ataupun tanya jawab kepada audiens ataupun izin ibu-ibu yang bergabung, kami persilakan dengan hormat waktu dan tempat untuk melakukan sesi tanya jawab ataupun diskusi. Terima kasih. Untuk izin ibu-ibu yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya ataupun memberikan notis kepada kami. Nanti kami akan silakan untuk melakukan diskusi ataupun tanya jawab. Baik, kami baik eh, kepada audiens. Saya ingin bertanya. Ya, kami tahan dulu untuk yang pertama tadi kepada audiens Putri. Waktu dan tempat kami persilakan untuk melakukan diskusi ataupun pertanyaan. Ya, perkenalkan nama saya Elsa. Di sini saya ingin bertanya, mengapa kita harus memilih tempat belanja itu yang bersih? Kalau misalnya kita di pasar juga kan sebenarnya ada potensi bau ya. Bagaimana kita cara memilih agar kita mendapatkan bahan pangan itu yang baik? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya kita langsung jawab saja kepada para pemateri. Apakah dapat dipahami pertanyaannya? Jika tidak, mungkin bisa kita mintakan ulang. Silakan para narasumber untuk melakukan jawab. Baik, izin menjawab. Jadi kan pemilihan tempat belanja itu kan harus bersih dan tidak berbau ya. Itu kan bisa jadi patokan awal dalam menjaga keamanan pangan keluarga. Jadi kalau lingkungannya kotor, bau, dan juga banyak serangga itu kan menandakan banyaknya potensi kontaminasi dari mikroorganisme kan seperti bakteri dan jamur. Jadi jadi bahan pangan yang kita beli itu kan nanti nggak akan higienis. Maka kemungkinan besar itu eh, lebih baik kita memilih tempat belanja yang bersih saja dan juga penjualnya yang menjaga kebersihan diri. Kayak mungkin dianya nggak sembarangan ngelap tangannya bekas motong apa ke baju ataupun bersih tempatnya. Itu kan juga sangat penting ya untuk mencegah risiko penyakit bawaan makanan. Sekian. Apakah terjawab? Sudah, terima kasih.
Ya, Baik, terima sama-sama. kasih Saudara Ratu atas jawabannya. Sesi tanya jawab ataupun diskusi masih kami buka. Kami persilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Izin bertanya. Silakan kepada Putri Lestari kami izinkan untuk bertanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Lestari. Saya mau bertanya, kenapa urutan makanan itu perlu diperhatikan? Terima kasih. Terima kasih. Apakah pertanyaannya jelas bisa dicerna pemateri? Silakan. Baik, izin menjawab kenapa urutan belanja itu perlu diperhatikan. Hal itu sangat perlu diperhatikan karena urutan belanja itu berpengaruh ya terhadap kualitas bahan pangan. Seperti bahan kering dan tahan lama sebaiknya dibeli terlebih dahulu, kemudian bahan segar. Hal ini bertujuan agar bahan yang mudah rusak itu tidak terlalu lama berada di suhu ruang sehingga dapat mencegah kerusakan dan pertumbuhan bakteri akibat perubahan suhunya. Apakah bisa menjawab? Baik, baik apakah terjawab? Ya, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Satu lagi, mungkin kalaupun memang masih ada, kami persilakan untuk melakukan diskusi kepada audiens. Kami persilakan. Oke, kepada audiens kami persilakan untuk diskusi. Oke, kepada audiens Rafisha, waktu dan tempat kami persilakan untuk melakukan diskusi ataupun tanya jawab. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafisya. Sebelumnya mohon maaf saya off kamera ya. Ya, jadi saya izin bertanya, kenapa ya makanan itu harus disimpan sesuai dengan suhu yang dianjurkan? Mungkin sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin kepada saudara pemateri bisa langsung dijawab pertanyaannya. Baik, sebelumnya izin menjawab. Jadi, kan setiap makanan ini kan memiliki suhu penyimpanannya yang berbeda-beda ya untuk menjaga kualitas dan keamanannya. Jadi penyimpanan pada suhu yang tidak sesuai ini kan dapat mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya kan makanan segar itu biasanya disimpan pada suhu dingin sekitar 0 sampai 4 derajat Celcius biasanya. Itu kan gunanya untuk memperlambat memperlambat aktivitas bakteri. Sedangkan kalau makanan beku ini biasanya disimpan pada suhu minus 8 Celcius. Itu tujuannya agar makanannya yang didinginkan ini menjadi awet dan juga aman untuk dikonsumsi. Sekian. Dan juga makanannya biar nggak rusak. Biasanya kalau suhunya sampai minus. Terima kasih jawaban dari moderator. Mungkin satu lagi kalau memang masih ada yang ingin berdiskusi, kami persilakan. Jika tidak, akan kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya dan pemateri yang sudah dengan Tambahin dikit ya. Tadi pertanyaannya kami yang awal itu memilih apa? Memilih tempat penjualan ya, kalau nggak salah ya. ya betul Bu. Ya kan kita kalau di Indonesia itu ada beberapa pilihan. Nah memang sebaik mungkin kita cari yang
paling aman. Nah, kategori paling aman itu seperti apa? Yang misalnya kalau dia nyimpan produk hewani itu dia simpan di suhu di pendingin. Ya, kemudian untuk apa namanya pangan yang kering itu dia pisahkan di area tersendiri. Ya kurang lebih yang kalian lihat itu di area supermarket ya. Nah, kalau kita nggak ada pilihan, misalnya kita belanja di pasar. Nah, kalau di pasar itu kan memang situasinya beda. Nah, itu jelas memang standar keamanan pangannya ya boleh kita bilang agak di bawah standar ya. Nah, dari situ kita lihat kalau begitu sebisa mungkin kita minimalisir dengan cara misalnya dengan pembelian menurut urutan pembelanjaan. Nah, kalau di pasar yang pertama kita beli itu pangan kering terlebih dahulu. Nah, kemudian baru misalnya roti-rotian, apa tadi itu, terus kemudian pangan yang segar. Nah, pangan segar itu dibeli ya seenggaknya paling terakhir. Nah, tapi kalau ada pangan seperti daging, nah itu lebih terakhir lagi. Nah, terus kalau misalnya sambil teman-teman sambil mau jajan, nah itu paling terakhir juga. Nah, tujuannya untuk meminimalisir kontaminasi. Walaupun memang kalau di pasar itu kan biasanya daging di tempat terbuka ya. Nah, itu memang dia sudah ada kontaminasi sudah pasti ya. Semenjak daging itu dipotong pun sudah ada mikroflora alami di situ. Nah, manakala tidak bisa dikonsumsi lagi kalau sudah itu di buku itu ada kan misalnya dagingnya sudah menggelap ya kalau daging-dagingan, terus kalau ikan tuh matanya udah nggak jernih ya itu baik mungkin dihindari gitu ya, terus sudah agak baunya itu bukan bau amis yang segar lagi gitu ya, itu harus dihindari ya. Nah, kalau misalnya masih segar ya secepat mungkin kita bawa pulang ke rumah, atau lebih bagus lagi kalau kita sediakan misalnya punya cooler bag atau apa. Nah, kalau misalnya kita mau langsung pulang ke rumah ya kita beli yang paling terakhir urutannya. Nah, kemudian sampai di rumah harus disesuaikan. Misalnya kalau dagingnya nggak mau langsung dimasak, nah kita simpan dulu di suhu beku. Seperti ayam juga seperti itu. Simpan langsung di suhu beku, cuci, atau dicuci bisa juga kalau pembungkusnya itu dia masih rapat, ya seenggaknya dipindahkan tempatnya ya supaya takutnya dari pembungkusnya itu mengkontaminasi bahan pangan yang udah ada di dalam itu apa freezer ya. Nah, jadi cara minimalisir ya gitu, paling kita dari urutan pembelanjaannya. Nah, urutan pembelanjaan tadi yang semakin high risk dia kita taruh di paling akhir. Nah, kalau pangan cepat saji kayak misalnya kayak kita mau jajan itu paling akhir juga, lebih akhir lagi karena apa? Jadi untuk menjaga suhunya tetap aman. Suhunya misalnya kalau beli bakso, nah beli bakso itu ya kalau bisa sampai rumah tuh suhunya masih tetap hangat gitu ya. Karena kalau udah mulai turun suhunya, nah di situ ada proses kontaminasi yang terjadi. Selain itu juga udah nggak fresh lagi. Nah, kemudian tadi itu lanjut tadi urutan belanja ya. Urutan belanja biasanya ya di supermarket juga bisa diterapkan seperti itu. Jadi yang kering dulu ya. Nah, kalau di supermarket itu kan kelebihannya memang kita bisa misalnya minta es batu ya untuk apa namanya daging-dagingan. Kemudian tadi memang lebih aman. Nah, kalau untuk belanja di pasar juga kalau bisa dipisahkan kantongnya. Misalnya daging itu dipisahkan dengan pangan yang kering karena apa? Takut kontaminasi ya. Jadi takut ada kontaminasi silang. Nah, kemudian tadi itu terakhir apa ya? Kenapa disimpan di suhu tertentu? Nah, pada penyajian juga cara penyajian ya tadi ya, sorry ada yang belum. Itu disajikan menurut jenis pangannya. Kalau pangan beku disajikan beku. Nah, masa es krim disajikan hangat kan nggak mungkin ya. Pangan panas disajikan panas, pangan dingin seperti apa? Misalnya buah atau apa coba yang dingin? Kue. Nah, itu lebih baik disajikan dingin. Kecuali kalau kue yang masih baru matang gitu, bisa langsung dimakan. Nah, jadi tadi untuk penyimpanan ada kategorinya, jenis pangannya seperti apa. Nah, bisa sayur-sayuran disimpan di pembeku. Nah, kecuali memang yang
khusus untuk apa namanya yang pangan sudah sayur-sayuran yang memang sudah dipak gitu ya. Yang misalnya memang buat disimpan lama itu boleh simpan di pembeku ya dengan kemasan yang tertutup. Nah, kontaminasi sangat rendah, tapi kalau nggak disimpan tutup dia justru malah jadi agak cracking karena ada pembekuan, jadi malah merusak struktur dari sayuran tersebut gitu ya. Terus daging juga baiknya disimpan beku. Nah, kalau mau diproses, ditowing dulu ya. Kemudian kalau pangan kering disimpan di tempat yang tidak lembab ya, yang kering, kemudian jauh dari sinar matahari gitu ya. Nah, jadi untuk penyimpanan disesuaikan dengan kategori makanannya. Nah, kalau makanan leftovers kayak misalnya kita makan masih ada sisa, nah itu bisa disimpan di kulkas dulu, dipendingin. Nanti ketika mau dikonsumsi baru dipanaskan lagi gitu. Dan untuk pemanasan sebaiknya tidak berulang-ulang ya. Cukup misalnya ada sisa soto tuh, itu dipanaskan cukup sekali aja, jangan mentang-mentang ada sisanya disimpan lagi, nanti dipanasin lagi. Itu sebenarnya ya tidak hanya ada resiko kontaminasi bakteri juga, jadi kontaminasi dari senyawa turunan yang sudah tidak bagus untuk tubuh ya. Misalnya nanti ada takutnya kalau daging sudah mulai ada zat-zat kimia yang tidak diinginkan, justru tidak bagus untuk tubuh. Ya kurang lebih dari saya seperti itu tambahannya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Fadidah telah menyampaikan penjelasan yang lebih detail tentang pertanyaan-pertanyaan dari narasumber tadi, dari audiens tadi. Ya semoga bisa menambah pengetahuan kita. Acara pertama, kedua, dan ketiga sudah kita lalui bersama. Kita tiba di penghujung sesi kita, yaitu sesi penutup. Mungkin sebelum kami menutup, mungkin ada tambahan lagi dari Ibu, atau kami cukupkan Ibu? Mengingat waktu memang udah nanti, mau habis Bu. Ini sebenarnya kan untuk latihan, nanti teman-teman kan juga nanti akan KKN, akan share kepada masyarakat, jadi latihan untuk apa namanya, nanti di bahan ini juga bisa dipakai, cuma nanti kalau mau dipakai bahan seperti ini, misalnya untuk KKN, ke ibu-ibu PKK itu bisa dipakai bahan ini, cuman tadi perlu ada beberapa yang diperbaiki ya, agak kurang terstruktur ya, nanti bisa apa namanya diperbaiki lagi, kemudian cara penyajian juga ya. Ini sebenarnya buat latihan teman-teman buat nanti KKN ya. Kalau mau dipakai programnya gitu, boleh silakan. Oke, cukup saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Fadidah, kemudian ibu-ibu audiens yang hadir, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Tiba kita di penghujung sesi, yaitu sesi penutup. Saya Wahyudin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup acara kita ini dengan sama-sama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Tile sudah bertanya.